Oke, cek-cek. Ya, mohon maaf ya, tadi ada telepon dari kampus. Oke, kita mulai ya. Hari ini materinya tentang metode penghilangan zat besi atau Fe dan mangan. Sudah terlihat belum ya slide-nya? Udah, Pak. Oke. Sip. Ita gimana kabarnya Ita? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Ya, siap. Jadi ingat kalian waktu maba kalau kayak gitu itu? Atau mau balik lagi tak kalian jadi maba? Oke, hari ini kita materi terakhir tentang metode penghilangan zat besi atau Fe dan mangan. Ini zat besi yang ada di air ya, bukan yang ada di kayak sayur bayam begitu ya. Ini beda tapi zat besi yang ada di air. Kemudian mangan, Mn. Ya, ini bukan mangan-mangan, bukan ya, itu beda itu. Oke. Nah, gimana sih kenapa sih kita perlu tahu sekilas? Ya, jadi kalau setahu saya kalau dia jurusan apa namanya, teknik lingkungan, ya salah satunya itu adalah mereka, ada praktikum tentang ini ya, soalnya dosen saya yang ngajar di Poltekkes itu salah satunya adalah bikin apa namanya, penjernih air juga. Nah, cuma kita, paling nggak tahu sekilas bagaimana gambaran sih tentang, menghilangkan zat besi dan mangan. Siapa tahu nanti kalian rezekinya ada yang di luar Indramayu, kemudian kalian menemukan masalah-masalah seperti ini, siapa tahu bisa mendapatkan gambaran lah kurang lebih. Nah, kenapa sih? Karena air tanah itu mengandung zat besi dan mangan, Fe dan Mn yang cukup besar ya. Jadi di air tanah itu contohnya air sumur, ya. Jadi di tanah itu banyak mineral-mineralnya dan apa namanya menyatu dengan air. Salah satunya itu adalah, zatnya adalah besi dan mangan atau Fe dan Mn. Nah, banyaknya Fe dan Mn itu menyebabkan warna air menjadi kuning kecoklatan, apalagi kalau kontak dengan udara. Jadi Fe ditambah oksigen, ya dan Mn ditambah oksigen, itu menjadi, reaksinya membuat air menjadi kuning kecoklatan. Ya, tapi bukan seperti air yang keruh habis hujan, tetapi mereka kuningnya kecoklatan lebih pekat, ya. Kalau kalian itu ada yang pernah lihat air gambut atau pernah lihat di Google misalnya air gambut, nah itu kalau air gambut itu kan kehitaman, kalau ini dia kuning kecoklatan, ya seperti itu. Nah, sebenarnya air gambut juga mengandung Fe dan besi, tetapi lebih lebih tinggi lagi sehingga mereka sampai warna warna airnya itu sampai ke pekat kehitaman. Nah, di samping dapat mengganggu kesehatan juga dapat menimbulkan bau yang kurang enak serta menyebabkan warna kuning pada dinding bak serta bercak-bercak kuning pada pakaian. Jadi kalau kalian sering lihat ya ketiaknya agak-agak kecoklat pernah lihat ya selain dari burket tahu ya. Nah, itu kenapa sih ketiaknya itu warna kuning kecoklatan? Bisa jadi salah satunya itu selain dari burket itu burket ya namanya ya. Nah itu juga dari airnya, airnya itu khususnya mengandung besi dan mangan. Atau kalau kalian pernah lihat, apa namanya, di wastafel itu warna kekuningan tapi disikat ya susah hilang. Jadi bukan kotoran kayak lumpur yang disikat atau disiram air hilang, ini disikat tidak hilang. Contohnya seperti ini. Nah, ini berarti banyak mengandung besi dan mangan. Pernah ya lihat begini ya? Nah itu karena di air ada besi dan mangannya. Jadi kalau di bak ada yang begini, itu bisa jadi karena ada besinya. Mungkin di RPDAM kalian juga mungkin bisa jadi begitu. Jadi kalau bak kalian itu coklat tapi susah dihilangkan, bisa jadi itu salah satunya itu adalah kandungan besi dan mangan. Pak, tapi jernih, Pak. Iya, berarti kalau jernih kandungan besi dan mangannya sedikit, tetapi dia tetap mengendap di dinding baknya kalian seperti itu. Pernah ya lihat air begini ya, susah hilang ya. Saya sering banget menemukan di tempat-tempat umum itu begini, ya. Oke. Ya, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Oke, cukup ya. Berikutnya, nah, se- sebenarnya besi adalah suatu elemen kimiawi yang dapat ditemui pada hampir setiap tempat-tempat di bumi. Pada semua lapisan geologis dan semua badan air, pada umumnya besi yang ada dalam air dapat bersifat terlarut. Dia kalau
Fe dengan oksigen jadi Fe2+ jadi ferro atau Fe3+ jadi ferri. Ya ini pernah kita bahas ke penamaan kimia. Kalau dia lebih besar apa ferro dan ferri, kayak apa namanya itu baca basa ya kan. Pernah ya saya waktu kimia baca asam bagaimana, baca basa bagaimana dan seterusnya. Kemudian tersuspensi sebagai butir koloidal, maksudnya itu sebagai butir koloid yang kayak larutan kecil-kecil itu koloidnya atau partikel-partikelnya. Kemudian kalau tergabung menjadi tanah liat, nah itu besi. Jadi dia tuh kalau kalian pernah lihat airnya itu kecoklatan, misalnya di tanah liat, ya. Nah terus tanah liat bikin sumur, dia itu warnanya kuning kecoklatan. Soalnya begini, jadi di sebagian saya nggak tahu ya kalau di Indramayu ya, sebagian daerah di Sumatera itu kebanyakan itu tanahnya adalah tanah liat begitu ya. Jadi, kalau saya pas lebaran gitu main ke rumah bude saya silaturahmi, nah itu, mereka kan pakai air sumurnya. Jadi air sumurnya itu, tanahnya itu tanah liat begitu. Nah tanah liat begitu, jadi airnya itu seperti yang digambar ini. Jadi dia kuning kecoklatan begini, ya kuning kecoklatan begini. Nah, itu yang sering mereka minum juga, sering mereka minum. Jadi saya kalau datang silaturahmi ke rumah bude saya itu, pas dibikinkan teh, tehnya itu agak-agak apa ya, tehnya itu agak-agak kayak kelat-kelat kecut gimana gitu. Jadi kurang enak lah seperti itu. Jadi nggak segar. Itu padahal udah dikasih teh, apalagi pas misal lagi makan bareng gitu, makan bareng terus dikasihnya air air yang tadi itu beda lah rasanya agak-agak gimana ya, agak semacam semacam kelat begitu. Kelat tuh apa ya? Kelat itu bahasa Indonesianya ya agak-agak semacam pahit-pahit pahit-pahit asam gimana gitulah. Nah itu jadi cuma memang nggak pahit asam banget, nggak, cuma terasa beda lah seperti itu. Nah jadi karena mereka sumurnya itu dari sumur yang tanahnya tanah liat gitu, jadi tanah liat. Jadi airnya itu juga kuning kecoklatan. Ya mungkin, tapi saya nggak tahu ya di Indramayu itu bagaimana struktur sumurnya kalian, tapi saya pernah nanya beberapa kali sih, rata-rata sih kebanyakan PDAM ya, karena memang kalau dibikin sumur kurang bagus kualitasnya, tapi saya nggak tahu juga, di apa namanya, secara keseluruhan di Indramayu. Tapi gitulah tadi kira-kira contohnya begitu yang pernah saya rasakan. Makanya kalau mudik lebaran gitu terus main ke rumah bude saya tuh jadinya gimana gitu, tapi ya kadang-kadang mau nggak mau tetap diminum juga seperti itu, karena adanya itu ya seperti itu. Oke, berikutnya. Nah, kalau dampaknya bagaimana sih? Kalau dampaknya, besi atau Fe dibutuhkan tubuh dalam pembentukan hemoglobin. Air minum yang mengandung besi cenderung menimbulkan rasa mual apabila dikonsumsi. Jadi tadi rasanya itu gimana gitu ya. Jadi nggak enak lah kayak kayak kelat atau pahit dan asam gitu. Seperti itu. Nah, walaupun Fe diperlukan oleh tubuh, tetapi dalam dosis yang besar dapat merusak dinding usus. Jadi tadi air yang dari sumber tanah liat tadi, kalau terlalu sering dikonsumsi itu dapat merusak dinding dinding usus ya. Untuk standarnya itu dari WHO di Eropa menetapkan kadar besi dalam air minum itu 0,1 miligram per liter. Jadi kecil sekali. Boleh tetapi hanya kecil sekali 0,1 miligram per liter seperti itu. Oke, berikutnya mangan. Untuk besi dulu ada yang mau tanyakan? Atau sudah cukup? Halo? Apakah sudah cukup? Cukup, Pak. Cukup, Pak. Oke. Oke, suara saya jelas ya, nggak putus-putus ya? Jelas, Pak. Oke, berikutnya mangan atau MN. Pernah lihat batu begini? Ya, pernah lihat batu begini. Jadi
ini tuh mangan, tapi ini bukan arang ya. Jadi kalau kalian pernah nggak, kalau saya sih di rumah itu ada penjernih air ya, penjernih air. Jadi bukan penjernih air sih, jadi saya di rumah itu punya alat yang saya hubungkan dengan keran, seperti ini bentuknya ya. Jadi dia itu di sana itu ada batu-batu hitam begini, tapi itu batu-batunya itu mangan zeolit. Fungsinya itu untuk mengurangi apa namanya, mengurangi zat-zat besi dan mangan. Ya nanti kita lihat ya gambarnya gimana. Tapi kurang lebih itu mangan seperti ini kalau di alam, ya seperti ini. Mangan adalah metal berwarna kelabu kemerahan di alam. Mn umumnya ditemui dalam bentuk senyawa dengan berbagai macam valensi. Nah, air mengandung mangan itu menimbulkan rasa dan juga menimbulkan kekeruhan. Kandungan mangan yang diizinkan di bawah 0,5 mg per liter. Kalau tadi besi hanya 0,1 mg per liter, kalau mangan di bawah 0,5 mg per liter. Nah, dalam jumlah kecil kalau dia di bawah 0,5 itu tidak menimbulkan gangguan kesehatan, melainkan bermanfaat dalam menjaga kesehatan otak dan tulang dalam jumlah kecil. Jadi mineral-mineral air itu jadi waktu biokimia kan saya pernah kasih tahu ya. Jadi zat itu ada makro dan mikro. Makro itu yang susunan senyawanya kompleks, misalnya karbohidrat, protein, lemak dan sebagainya. Kalau yang mikro itu misalnya mineral-mineral ya, jadi kayak besi, mangan dan sebagainya, maupun apa namanya, air dan sebagainya. Nah, itu. Nah, ini juga di dalam jumlah kecil atau di bawah 0,5 mg per liter itu dibutuhkan tubuh untuk kesehatan otak dan tulang, ya. Kemudian untuk pertumbuhan rambut dan kuku, ya jadi ternyata kuku kita itu salah satunya itu adalah dari mineral mangan, serta membantu menghasilkan enzim untuk metabolisme tubuh. Ini juga enzim pernah saya kasih tahu ke kalian ya, pernah kita bahas di biokimia. Tetapi dalam jumlah besar lebih dari 0,5 itu dapat bersifat neurotoksik. Neuro itu saraf, toksik itu racun. Jadi dapat mengganggu sistem saraf lah. Seperti insomnia ya. Insomnia itu tahu ya, susah tidur atau gangguan pada tidur, kemudian lemah pada kaki dan otot muka. Jadi dia susah tidur, kemudian di kaki dan otot muka itu juga agak apa namanya, lemah saraf-sarafnya seperti itu. Nah, ciri-cirinya bagaimana sih? Kalau dia itu mengandung besi atau mangan, dia itu seperti bau karat. Ya, jadi kalau airnya itu bau karat, kan saya pernah bilang ya, jadi air di PDAM di Jogja itu saya pernah mereka itu lagi membersihkan pipanya kayaknya. Jadi mereka tuh pakai larutan kimia tertentu. Jadi yang keluar itu airnya karat semua. Nah, itu berarti mengandung besi. Kemudian airnya keruh, tapi keruh bukan karena kotoran, tapi karena keruh besi dan mangan. Kemudian jadi dia itu lebih kuning, kecoklatannya lebih pekat. Kemudian kalau berwarna kuning itu dia besi, kalau berwarna hitam itu dia banyak mangannya. Ya tadi yang saya bilang contohnya di air gambut itu biasanya warnanya kehitaman ya. Kemudian air terdapat lapisan minyak di atasnya, kadar besi. Sebentar ya, coba saya kasih lihat ke kalian ya. Contoh air gambut ya, siapa tahu kalian belum ada yang pernah lihat. Sampai sini dulu deh sambil saya cari ada yang mau tanyakan. Ada atau cukup? Halo? Cukup, Pak. Cukup, Pak. Oke, sebentar. Bentar ya. Dian gimana kabarnya, Yan? Baik, Pak. Nah, beginilah air gambut. Kelihatan ya? Ini sebagian di daerah Sumatera, apalagi yang Riau itu banyak yang begini. Kelihatan airnya? Jadi dia itu kehitaman. Kehitaman. Nah, contohnya gambut tuh begini. Jadi banyak kayak akar-akar begitu ya. Makanya kalau kebakar itu susah dipadamkan karena sampai bawah itu terbakar. Jadi bukan kayak tanah di Indramayu yang tanahnya hanya tanah aja, di bawahnya itu ada tanah lagi. Jadi berlapis-lapis.
Nah, warna itu kehitaman, coklat, kuning kecoklatan. Siapa tahu nanti kan ada yang rezeki nyampe Riau, ya. Di Riau juga banyak perusahaan-perusahaan gede-gede, siapa tahu kalian ke sana. Nah, kurang lebih begini. Tapi enggak di perkotaannya, tetapi di sekitar apa namanya di pedesaan itu banyak yang begini. Kelihatan ya air gambut ya? Kelihatan? Hmm. Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Tuh, jadi airnya kayak taman begitu. Tuh ya, itu sebagian di Riau begitu. Oke. Saya lanjut lagi. Nah, itu berarti banyak mengandung mangan salah satunya. Berikutnya, airnya terdapat lapisan minyak di atasnya. Kalau mendapat lapisan minyak berarti ada besinya. Kemudian airnya itu keluar berwarna kuning kecoklatan. Kemudian setelah didiamkan jernih tetapi berubah lagi menjadi kuning. Kemudian bak atau ember wadah menjadi kuning. Jadi kalau dia ada ember, ada bak kuning kecoklatan dan susah dihilangkan, bukan karena lumpur begitu, berarti bisa jadi besi atau mangannya cukup tinggi, khususnya besi kalau yang warna kuning. Berikutnya, nah bagaimana sih sekarang kita masuk ke gambarannya? Ya, ini kita hanya gambaran secara teorinya aja, ya. Tetapi memang kalau untuk alatnya agak cukup sulit kalau kita praktekkan, ya, karena beberapa itu komponennya cukup apa namanya harus dibeli di toko-toko tertentu. Tapi paling enggak kalian tahulah gambarannya. Siapa tahu nanti kan ada yang kerja tadi di Dinas Lingkungan Hidup, kemudian kalian menemukan masalah seperti ini, ya, bisa kalian coba buka materi saya lagi atau bikin alatnya itu bisa dari YouTube mungkin, karena dari YouTube saya pernah lihat itu ada cara bikinnya. Di apa namanya, contoh alatnya atau kalian juga bisa beli di pihak-pihak tertentu ya. Tetapi ini paling enggak kalian dapatlah gambarannya. Nah, bagaimana sih yang pertama itu adalah aerasi filtrasi. Ya, aerasi filtrasi itu terdiri dari aerator. Aerator itu yang apa ya? Kalau di tambak itu yang kayak baling-baling bambu. Kalau di akuarium itu yang kayak gelembung-gelembung buat ikan tuh tahu ya, itu namanya aerator. Ya. Nah, bak pengendap serta filter atau penyaring aerator adalah untuk mengontakkan oksigen dari udara dengan air agar zat besi atau mangan yang ada dalam air baku bereaksi dengan oksigen membentuk senyawa Feri serta mengoksigen radioaktif tidak larut di dalam air. Jadi fungsinya itu adalah memang air itu sengaja agar kena dengan udara. Jadi kontak dengan oksigen agar mangan atau besinya itu mengikat. Besinya itu mengikat dengan oksigen menjadi Feri atau Fero tadi. Seperti itu ya. Kemudian, nah, kaskade aerator berikutnya. Kaskade aerator tuh semacam bak-bak begini, jadi airnya itu dialirkan semacam bak begitu ya. Nah, itu juga sama, ini fungsinya agar kontak dengan oksigen. Nah, ini. Jadi dibikin bak-bak dibikin semacam tangga begitulah. Jadi misalnya di sini ada airnya, tangga satu, tangga itu gitu. Jadi diturun apa tangganya ke bawah lah kurang lebih. Nanti ada bak penampungannya. Kalau ini tray aeration. Tray aeration itu apa ya? Kurang lebih sama. Jadi di sini tuh ada mesinnya, ada mesinnya yang buat menggerakkan. Ya, jadi sama biar dia itu sistemnya juga aerator. Jadi gitu ya. Jadi dia diputar-putar airnya. Seperti itu. Nah, berikutnya spray aerator. Spray aerator itu yang kayak apa namanya? Spray aerator tuh yang kayak kalau kalian pernah lihat ada yang apa namanya di taman keluar menyemprotkan air, nah kurang lebih begitulah, ya diputar. Nah itu juga sama, itu juga intinya juga sama dia fungsinya untuk kontak dengan udara. Nah kemudian ini submerged cascade aerator, ini juga sama modelnya seperti tangga. Jadi kalau udah penuh tangga satu pindah lagi, pindah lagi, pindah lagi, pindah lagi dan seterusnya. Gitu ya. Jadi dibikin bak-bak semacam apa namanya buat biar nanti kalau udah penuh pindah lagi fungsinya biar kontak dengan oksigen. Berikutnya adalah bubble aerator. Bubble aerator itu semacam
aeratornya kalau di akuarium. Jadi wut begitu ya, itu bisa seperti itu. Nah, berikutnya klorinasi filtrasi. Klorinasi filtrasi dari kata klorin dan filtrasi. Ya, berarti dia diberikan bahan kimia khususnya kapur, ya contohnya bisa kapur atau CaOH2, ya kalsium hidroksida ini, soda as dan soda api. Ini ya. Ini contohnya, bisa kelihatan ya. Ini jadi di airnya itu dikasih larutan ini. Nah, kemudian difiltrasi itu disaring, ya. Berikutnya kalium permanganat, ya, atau manganis green sand, mangan zeolit ini yang tadi saya bilang. Jadi saya itu punya apa ya? Tapi di belakang. Jadi itu saya punya apa namanya? Jadi ini keran saya, kemudian saya bikin buat penjernih airnya juga, bukan bukan penjernih air sih. Jadi saya tuh beli alat itu buat agar siapa tahu ada besi dan mangannya. Jadi saya beli itu di dalamnya itu ada mangan zeolit. Mangan zeolit itu kayak semacam batu-batu kecil tetapi warnanya hitam, bukan semacam batu kerikil juga, tapi warnanya itu kehitaman kecil-kecil begitulah. Nah, itu namanya mangan zeolit ya. Itu banyak banget di internet juga banyak sih yang jual ya. Saya kemarin mau coba bikinkan salah satunya ini penjernih airnya, mau beli mangan zeolit, tetapi banyak banyak komponen yang harus dibeli dan dirancang. Jadi saya apa namanya? Saya skip lah, tidak jadi ngasih ke kalian. Nah, berikutnya ini koagulasi dengan penambahan bahan koagulan. Ini juga sama ya, prosesnya kayak kemarin, dikasih koagulan. Koagulannya itu adalah tawas. Ini gambar tawasnya. Jadi airnya itu dikasih tawas. Oke, fungsinya sama buat mengikat besi dan mangan tadi. Berikutnya proses koagulasi dengan cara elektrolik. Nah, ini yang kemarin ditanya. Jadi dia itu cari aja kalau kalian mau lihat alatnya itu di Shopee atau di toko-toko online, cari aja nama alatnya itu ini apa ya namanya kemarin ya? Buat hidrolisis air. Jadi dia itu alatnya itu yang saya lihat tuh ada dua begini, dimasukkan ke dalam air. Nah, nanti dia itu dicolokin ke listrik. Nah, ini ada kutub positif dan kutub negatif. Nanti dia itu berputar untuk mengalirkan ditambahin apa namanya, ada larutan listriknya. Nah, itu nanti dia bisa mengikat menjadikan ion positif dan ion negatif. Gitu ya. Ini juga sama. Ini fungsinya sebagai koagulan, jadi mengikat besi dan mangan tadi. Berikutnya dengan cara pertukaran ion. Dengan cara pertukaran ion itu ada dua lagi. Yang pertama itu dengan siklus Na, yang kedua dengan siklus hidrogen. Siklus Na itu bentar ya. Oke, siklus Na itu ini sebenarnya ada filenya ini ya, masih kebuka nggak ya? Oke, sebentar ya. Oh, nggak bisa lagi ya? Nggak bisa ya. Jadi siklus Na itu ada reaksinya, ya. Jadi dia ada reaksinya ditambahin Na dengan hidrogen. Ini ada sih di internet filenya ya. Saya pernah ngelingkan tapi kalau udah nggak masuk lagi ya. Nanti silakan kalian cari aja seperti itu. Oke. Berikutnya dengan cara filtrasi kontak. Nah, ini yang banyak dijual itu yang seperti ini. Jadi dia itu modelnya tabung-tabung begitu, isinya mangan zeolit dan karbon aktif. Karbon aktif juga warnanya itu kehitaman begitulah. Ya, jadi di dalamnya itu ada filter-filter dan ada mangan zeolit, fungsinya juga sama. Ini ada cartridge-nya, ada penyaringnya. Ya, saya pernah datang ke rumah teman saya di Indramayu juga, dia pakai ini. Jadi sumurnya itu mungkin kurang bagus kualitasnya. Jadi dia beli alat ini. Nah, itu udah dirangkainya. Jadi di pompa airnya itu ditambahin ini. Seperti itu. Untuk mungkin untuk mengurangi bau di airnya seperti itu. Tetapi salah satunya itu adalah bisa juga dipakai untuk mengurangi manganan besi. Khususnya yang airnya itu warna kuning kecoklatan. Nih ya, ini ada kok dijual ini. Berikutnya
Berikutnya dengan proses soda lime. Soda lime itu jadi dikasih kapur atau CaOH2 yang tadi juga bisa ya, atau soda api dan atau bisa juga dikasih soda lime. Jadi kayak begini nih bentuknya. Jadi dikasih ke dalam airnya, fungsinya juga sama untuk mengikat besi dan mangan tadi. Nah, berikutnya yang terakhir adalah dengan bakteri besi. Jadi diberikan bakteri khusus, tapi ini bakteri khusus ya, bukan bakteri kayak apa namanya penyebab diare dan sebagainya. Nah, ini bakterinya memang khusus, dia itu senang di air-air yang mengandung besi yang khususnya bau karat. Nah, itu bisa pakai Stenotrix, Leptotrix, Calitonella, Siderocapsa. Stenotrix itu contohnya begini. Ya, jadi bakterinya itu sama kayak saya pernah jelaskan ke kalian, kalau untuk menghilangkan minyak di air, nah itu juga ada bakteri khususnya yang dia memang fungsinya untuk dia itu makanannya dari situ. Jadi ditaburkan bakterinya. Nah, bentuknya itu seperti bubuk sih kalau saya pernah lihat. Nah, itu ini kan diberi. Cuma ini contoh Stenotrix tadi ya, bakteri besi. Oke, berikutnya eh, dengan cara 2 tahap ya, dengan cara 2 tahap. Jadi dengan cara pasir cepat, kemudian ditambah dengan aerasi. Oke, kemudian jadi dia itu pakai aerasi, jadi pakai aerator, dipompa dengan cepat, kemudian disaring lagi, difiltrasi. Oke, yang berikutnya ini juga sama, itu cara lain khususnya untuk menghilangkan besi yang ada di dalam air. Cara lain dapat digunakan yaitu dengan oksidasi kontak. Jadi dikontakkan dengan oksigen seperti itu ya. Ini juga sama tadi sih sudah. Oke, itu aja untuk materi hari ini untuk penghilangan besi dan mangan. Intinya tadi sebagian besar caranya adalah air yang mengandung besi dan mangan tadi itu dikontakkan dengan oksigen, ya, baik itu yang modelnya aerator, modelnya tray aeration atau modelnya yang tangga-tangga tadi, atau dia pakai larutan elektrolit atau pakai kation anion, kemudian bisa pakai tawas, bisa pakai kapur dan sebagainya. Nah, siapa tahu kalian nanti menemukan menemukan daerah-daerah yang mengandung besi dan mangan seperti ini. Oke, itu dulu. Ada yang mau ditanyakan? Bapak mau nanya, Boleh. Bapak tadi kan untuk menghilangkan besi itu bisa menggunakan bakteri ya Pak? Tadi itu nanti ada dampak negatifnya nggak Pak? Kalau kesehatan, maksudnya kalau misalnya kita mengonsumsi itu bakteri. Terima kasih. Oke. Ya, saya pernah baca artikel penelitiannya dari luar ya tentang pemberian zat yang bakteri yang Stenotrix tadi kalau nggak salah, saya pernah download sih, pernah baca sekilas. Nah, itu memang bakterinya itu khusus untuk menghilangkan besi dan mangan di air tadi ya. Jadi memang jadi ketika sudah menurun besi dan mangannya, ya sudah dia tidak memberikan dampak ke tubuh. Khusus kenapa? Karena dia besi dan mangannya tadi, jadi dia itu bakterinya khusus untuk memang makanannya atau menghilangkan besi dan mangan. Nah, ketika besi dan mangannya sudah rendah, khususnya tadi kalau besi kan di 0,1, kalau mangan kan di bawah 0,5 mg per liter. Nah, itu nanti dia itu ketika sudah turun kandungan besinya dikonsumsi oleh tubuh juga aman, dan bakteri
bakterinya itu juga bukan apa ya, tidak memberikan dampak yang spesifik ke tubuh, tetapi jangan terlalu banyak juga seperti itu. Jadi dia itu ada takarannya, tergantung dia itu air sumur, apakah di dalam bak dan sebagainya. Ya, jadi itu ada takaran-takaran tertentunya untuk bakterinya. Cuma memang yang untuk bakteri di air ini saya belum belum pernah lihat ya ada dijual bebas apa enggak. Cuma kalau yang untuk di apa namanya di air limbah kayak limbah apa namanya rumah sakit maupun limbah perusahaan itu bakterinya itu ada dijual. Cuma kalau untuk bakteri Sternotrex ini saya jujur saya belum lihat sih ada dijual bebas apa enggak. Tapi intinya dia memang bukan ke ini ya, Epri, tapi memang khusus dia untuk menghilangkan besi dan mangan tersebut tadi. Menghilangkan bau-bau besi tadi dan mangan. Begitu ya, Epri ya. Jadi kalau kalian nanti ada Siap, yang Pak. Makasih. siap. Jadi nanti kalau kalian nanti ada yang bekerja sebagai sanitarian atau ahli Kesling pengolahan limbah, itu salah satunya itu bisa pakai bakteri, aduh saya lupa nama bakterinya apa, tetapi bakteri itu bisa mengurangi limbah apa namanya? Limbah tadi di rumah sakit atau di ini, tapi bukan limbah medis ya, tetapi lebih ke limbah-limbah kayak limbah apa namanya? em, yang limbah non medis seperti sisa cucian, kemudian apa namanya? Sisa makan dan sebagainya. Nah, itu. Tetapi kalau yang medis itu beda lagi eh beda lagi itunya, beda lagi pengolahannya. Pak ACC Ita Ariska. Enggak, ini saya enggak ini kok, enggak ini, enggak otomatis masuk, saya enggak admit. Oke, ada yang mau tanyakan lagi? Pak Intan mau tanya, Boleh. air gambut itu aman nggak Pak buat dikonsumsi? Soalnya aku pernah lihat di video mana gitu, ngerebus mie pakai air yang warnanya kayak itu Pak. Oke. Kalau air gambut tadi kebanyakan itu saya pernah baca artikelnya, itu kebanyakan itu adalah mangan tadi. Tadi mangan kan penyebabnya apa? Sebentar ya, saya share screen dulu ya. Mangan itu kan tadi kalau dia warna kuning kecoklatan itu besi, tetapi kalau warnanya kehitaman itu mangan. Tadi dampaknya apa ya? Bentar. Oh ini ke saraf. Ya, ke saraf Intan. Jadi dia itu menyebabkan insomnia, bukan amnesia ya. Sering kebalik-balik antara insomnia dan amnesia ya. Insomnia. Aduh, aku lagi susah tidur nih, lagi amnesia. Beda ya? Beda. Oke. Sering soalnya gitu. Jadi insomnia, lemah saraf khususnya di kaki dan di mana tadi ya? Di kaki dan di otot muka. Gitu ya Intan ya. Terlalu banyak karena dia itu terlalu banyak mangannya. Cuma kalau di Riau, saya kan tinggalnya itu kan nama apa? Kalau saya itu tinggalnya di Sumatera itu di Kabupaten Padang Lawas. Kabupaten Padang Lawas itu adalah kabupaten terakhir di Sumatera Utara yang berbatasan langsung dengan Riau. Nah itu jadi apa ya? Jadi saya dekat lah maksudnya dengan Riau. Nah jadi itu kebanyakan airnya itu gambut begitu kalau saya pulang mudik itu dari bandara itu sepanjang jalan tuh airnya rata-rata itu tanahnya gambut. Makanya kalau Riau, Kalimantan tuh suka terbakar karena rata-rata tanahnya gambut. Tapi di hutan-hutannya ya, kalau di kotanya sih nggak terlalu. Tetapi kalau di sepanjang jalan rayanya itu, ya begitu. Jadi banyak tanah-tanah gambutnya. Begitu ya tadi Intan ya. Dampaknya ke saraf neurotoksik sifatnya. Jadi mengganggu sistem saraf. Jadi nggak aman ya Pak ya? Betul. Tapi kalau apa namanya ya, masyarakat di Riau tadi tuh setahu saya mereka rata-rata kalau untuk ininya rata-rata kalau untuk minum pakai air isi ulang ya itulah ya air isi ulang, air mineral.
Tetapi kalau untuk mencuci kadang-kadang itu mereka suka masih mencuci di air sungai yang tadi yang airnya kehitaman tadi kalau untuk mencuci. Sebagian, tetapi kalau di kota kayak di Pekanbaru, kota besar-besarnya sih enggak sih. Tapi kalau di sepanjang jalan itu dari bandara ke situ tuh airnya gambut. Jadi nggak aman. Apalagi kalau ngerebus mie. Oke, baik Pak, terima kasih. Sama-sama. Ada lagi mau tanyakan? Ada yang mau tanyakan nggak? Atau cukup? Sudah? Kalau cukup berarti Cukup, siap. Pak. Oke. Bentar ya, saya absen dulu ya. Tanggal 7. Esi. Ada Pak. Ya ini kalau ini silakan ini ya. Nurwandi ada. Susan tadi gabung sama siapa tadi Susan ya? Susan Nuha ya, gabung sama Nuha ya? Ya kayaknya mah. Oke. Salsa ada. Iman. Mana Man? Iman ada. Windu. Nggak ada ya? Jihan. Ada, Pak. Ya, Ita tadi ada. Sriatun tadi sama siapa tadi Sriatun tadi? Sama. Amni. Oh iya nih. Nanda ada. Adinda. Oh iya, sip. Dian ada, Nanang tadi ada, Widi ada. Siti Roheni tadi saya lihat ada, Intan ada, Ratno ada, Andin Maulida. Andin ada. Naifa.